Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Malik Firdaus, NPM 2170065160228. Yang terhormat dosen DR Pucuk Darussalam STMT. Di sini saya akan mempresentasikan strategi pemasaran digital dalam pengembangan usaha UMKM ayam telur di Bojonegoro. Sini ada latar belakang pengembangan inisiatif digital UMKM dan peningkatan strategi pemasaran melalui kanal digital di Kabupaten Bojonegoro, mencerminkan langkah progresif yang didukung secara aktif oleh pemerintah kabupaten. Program pelatihan yang digelar oleh pemerintah daerah, LSM, dan praktisi di bidang pemasaran digital bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM) di kalangan UMKM. Inisiatif ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi digital yang dimiliki oleh UMKM sehingga mereka dapat bersaing lebih efektif di pasar. Namun penerapan strategi pemasaran digital oleh UMKM di Bojonegoro menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama ini terkait dengan keterbatasan keterampilan karyawan yang menghambat adopsi teknologi digital. Keterbatasan ini menyebabkan penerapan pemasaran digital tidak optimal dan sebagai akibatnya kinerja bisnis UMKM juga belum maksimal. Untuk mengatasi masalah ini, kolaborasi antara pemerintah, praktisi, dan akademis diperlukan guna memberikan solusi konkret dan memastikan ekosistem pemasaran digital yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Sini ada perumusan masalah. 1. Kurangnya adopsi teknologi digital oleh UMKM. Secara umum banyak UMKM termasuk sektor ayam betelur di Bojonegoro menghadapi kesulitan dalam mengadopsi teknologi digital untuk pemasaran. Hambatan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengintegrasi teknologi digital ke dalam operasional bisnis mereka. Yang kedua ada persaingan di era digital. Persaingan antara pelaku bisnis semakin ketat. UMKM yang tidak mampu memanfaatkan teknologi digital dengan baik dan kesulitan bersaing baik di pasar lokal maupun nasional. Hal ini mengancam keberlangsungan usaha UMKM yang tetap beroperasi dengan model bisnis tradisional. Yang ketiga ada keterbatasan pengetahuan dan keterampilan SDM dalam digital marketing. Meskipun ada dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, banyak pelaku UMKM di Bojonegoro yang masih kurang paham tentang cara memanfaatkan media sosial, SEO, dan strategi digital lainnya untuk memasarkan produk mereka secara efektif. Dan yang terakhir, yang keempat, akses terbatas ke teknologi dan infrastruktur digital. Beberapa UMKM mungkin menghadapi kendala akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital yang memadai, seperti koneksi internet yang stabil, perangkat keras yang diperlukan, dan aplikasi pemasaran digital yang canggih. Tujuannya: 1. Mengidentifikasi kendala dan peluang dalam pemasaran digital. Bertujuan untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi oleh UMKM ayam petelur di Bojonegoro dalam menerapkan strategi pemasaran digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam konteks pemasaran digital. Yang kedua ada menganalisis dampak penerapan strategi digital terhadap kinerja UMKM. Tujuan utama lainnya adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan strategi pemasaran digital dapat meningkatkan kinerja bisnis
UMKM. Ini mencakup analisis terhadap peningkatan penjualan, jangkauan pasar, dan efektivitas komunikasi dengan konsumen. Dan yang ketiga ada peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan. Di sini saya menggunakan metode kualitatif. Dan ini mengadopsi pendekatan kualitatif termasuk wawancara mendalam dan fokus group discussion VGD untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis dalam mengimplementasikan pemasaran digital. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih detail dan kontekstual. Di sini saya juga menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini menggunakan wawancara mendalam dan fokus group discussion VGD untuk menggali informasi secara detail dari pelaku bisnis dan pemangku kepentingan. Keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang lebih luas dan nuansa yang mungkin tidak terungkap dalam metode kuantitatif. Di sini juga ada implementasi menggunakan algoritma. Yang pertama yaitu STAR, lalu identifikasi, pengumpulan data kualitatif, analisis data, identifikasi keterampilan dan sumber daya manusia, kolaborasi multi pemangku kepentingan, lalu implementasi pemrograman, evaluasi dan penyelesaian, lalu peningkatan berkelanjutan, lalu selesai. Hasil implementasi: 1. Peningkatan keterampilan SDM (sumber daya manusia). Implementasi metode yang diusulkan termasuk program pelatihan dan dukungan berkelanjutan menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan sumber daya manusia SDM di kalangan pelaku UMKM. Pelatihan yang diberikan membantu peserta memahami dan menggunakan platform digital dengan lebih efektif sebelum pelatihan. Banyak pelaku UMKM yang merasa kurang percaya diri dalam menggunakan teknologi digital, namun setelah pelatihan mereka melaporkan peningkatan keterampilan yang signifikan. Yang kedua ada adopsi pemasaran digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang jelas dalam adopsi pemasaran digital di kalangan UMKM setelah implementasi metode. Sebelum program, hanya sekitar 30% UMKM yang menggunakan pemasaran digital. Setelah program, angka ini meningkat menjadi 70%. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik UMKM mulai menyadari manfaat dari pemasaran digital dan berani mengambil langkah untuk mengadopsinya. Yang ketiga ada peningkatan kinerja bisnis. Implementasi metode juga berdampak positif pada kinerja bisnis UMKM. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam penjualan dan jumlah pelanggan setelah penerapan strategi pemasaran digital. Misalnya penjualan bulanan UMKM meningkat dari 5 juta menjadi 10 juta yang meningkatkan 100%. Selain itu, jumlah pelanggan yang dilayani juga meningkat, menunjuk bahwa pemasaran digital berhasil menjangkau audiens yang lebih luas. Dan yang keempat, ada persepsi daya saing. Pelaku UMKM melaporkan bahwa adopsi pemasaran digital telah meningkatkan persepsi
mereka terhadap daya saing bisnis mereka. Sebelum implementasi banyak mereka merasa tertekan oleh kompetisi, tapi setelah menggunakan pemasaran digital mereka merasa lebih mampu bersaing di pasar. Berikut adalah grafik hasil implementasi metode pemasaran digital UMKM. Untuk yang ini ada biru warnanya dan yang satu lagi warna kuning. Untuk yang warna biru itu peningkatan keterampilan, sebelumnya implementasinya 40%, setelah implementasi naik menjadi 80%. Ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Terjadi peningkatan keterampilan SDM yang signifikan setelah program pelatihan. Lalu ada adopsi pemasaran digital. Sebelumnya implementasinya 30%, setelah implementasi menjadi 70%. Peningkatan yang besar dalam adopsi pemasaran digital oleh UMKM setelah metode diterapkan. Lalu ada peningkatan kinerja bisnis. Sebelum implementasi yaitu ada 50%, setelah implementasi menjadi 100%. Yaitu kinerja bisnis UMKM didukung oleh penjualan dan jumlah pelanggan meningkat 2 kali lipat setelah penerapan strategi pemasaran digital. Lalu yang terakhir yaitu persepsi daya saing. Sebelumnya yang warna biru itu implementasinya 45%, setelah implementasi menjadi 85%. Persepsi daya saing pelaku UMKM meningkat yang mencerminkan peningkatan kepercayaan diri dalam bersaing di pasar setelah menggunakan pemasaran digital. Hasil analisa yaitu satu ada keterampilan SDM. Untuk parameternya itu ada keterampilan dan kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi digital. Untuk hasil analisis keterampilan sumber daya manusia yaitu hasil analisis sebelum pelatihan banyak pelaku UMKM melaporkan keterbatasan dalam keterampilan digital. Setelah program pelatihan, 85% peserta merasa lebih percaya diri dalam meningkatkan platform digital. Untuk analisisnya itu menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan sumber daya manusia berkontribusi langsung terhadap kemampuan mereka dalam menerapkan strategi pemasaran digital yang tercermin dalam peningkatan penggunaan media sosial dan platform e-commerce. Untuk kedua ada adopsi platform digital. Untuk parameternya yaitu tingkat adopsi platform digital oleh UMKM. Untuk hasil analisisnya itu data menunjukkan bahwa tingkat adopsi platform digital meningkat dari 30% menjadi 70% setelah implementasi program. Lalu yang ketiga ada kinerja bisnis. Untuk parameternya itu peningkat penjualan dan jumlah pelanggan. Untuk hasil analisisnya itu rata-rata penjualan bulanan UMKM meningkat dari 5 juta menjadi 10 juta, menunjukkan peningkatan 100% setelah penerapan pemasaran digital. Lalu yang keempat ada daya saing. Untuk parameternya itu persepsi pelaku UMKM terhadap daya bisnis mereka. Hasil analisisnya yaitu sebelum implementasi banyak pelaku UMKM merasa tertekan oleh kompetensi, namun setelah menggunakan pemasaran digital 75% pelaku usaha melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam bersaing di pasar. Kesimpulannya yaitu satu ada peningkatan keterampilan sumber daya manusia itu dengan metode usulan yang melibatkan pelatihan dan mengembangkan keterampilan SDM terbukti efektif. Pelaku UMKM yang mengikuti program pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan menggunakan platform digital. Dan yang kedua itu tingkatnya adopsi yang meningkat. Dengan penerapan mode usulan berhasil meningkatkan tingkat adopsi platform digital di kalangan UMKM. Sebelum intervensi hanya sekitar 30% pelaku usaha yang menggunakan platform digital, namun setelah program
Setelah program, angka ini meningkat menjadi 70%. Untuk yang ketiga ada peningkatan kinerja bisnis. Untuk hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan pemasaran digital berkontribusi pada peningkatan kinerja bisnis dengan rata-rata penjualan bulanan UMKM meningkat secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa pemasaran digital tidak hanya meningkatkan visibilitas tetapi juga berpengaruh positif terhadap pendapatan. Dan yang terakhir itu, apakah ide selanjutnya untuk mengembang metode usulan dari paper? Ada, yaitu dengan pengembangan platform digital khusus, menciptakan platform digital yang dirancang khusus untuk UMKM di sektor ayam telur yang menyediakan alat pemasaran, analisis, dan sumber daya pendidikan. Platform ini menjadi tempat bagi pelaku usaha untuk berbagi pengalaman, strategi, dan hasil yang telah dicapai. Ide yang kedua itu ada peningkatan akses ke teknologi, bekerja sama dengan penyediaan teknologi untuk memberikan akses yang lebih baik kepada UMKM terhadap alat dan perangkat lunak pemasaran digital. Ini bisa termasuk diskon, paket khusus, atau pelatihan gratis untuk penggunaan alat tertentu. Dan terakhir ada mentoring dan pendampingan, mengembangkan program mentoring di mana pelaku UMKM dapat terhubung dengan ahli pemasaran digital atau pelaku bisnis yang lebih berpengalaman. Dan pendampingan ini dapat membantu mereka menerapkan strategi yang telah dipelajari dan memberikan dukungan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.